Shalom saudara-saudara, berjumpa kembali bersama dengan saya dalam kasih-Nya. Apa kabar kita semua? Saya berdoa kabar kita selalu baik-baik saja. Amin. Dan apapun menjadi aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya kita diberkati oleh Tuhan dengan melimpah-limpah. Saudara, video kali ini saya bagikan bagi kita video cuplikan. Bagaimana ada seorang ustadz, yaitu Ustadz Karim, yang begitu mengimani Injil, bahkan pernah mencoba untuk meminta kepada ayahnya membelikan Alkitab, yaitu Injil, tetapi orang tuanya justru mau memukuli Ustadz Karim ini. Karena itu dia pun diam-diam untuk membeli Alkitab dengan uangnya sendiri, karena dia tahu Injil juga adalah ajaran yang baik, yang menurutnya di sana tidak ada kesalahan. Saudara, langsung kita simak cuplikan berikut ini. Saya waktu minta dibelikan Injil sama bapak saya juga dipukulin sama bapak saya. Ngapain kan kau minta Injil? Permintaan saya dianggap aneh, padahal bapak saya ngajarkan pada saya, kitab yang wajib diimani ada 4. Quran saya punya, Injil pengen punya. Kenapa saya tidak boleh? Kan harus diimani. Kalian itu kadang-kadang ngerti enggak, bencinya udah duluan. Itu simbolik. Begitu seseorang sudah natal, lahir kembali kesadarannya, maka tubuhnya itu bercahaya, banyak lampunya. Dia bisa melihat pusat semesta dalam dirinya. Itu namanya sudah tercerahkan. Maka dalam Injil dikatakan, ya, Allah cahaya adanya. Sekali-kali tiada gelap di dalamnya. Selagi cahaya itu ada padamu, percayakan cahaya itu supaya kau menjadi anak-anak cahaya. Keren itu. Kalau ngerti. Kan kalian baca Injil juga kagak, bencinya udah duluan. Saya hatam Injil. Dan tidak ada yang salah di sana. Yang salah pikiranmu tentang Injil. Karena dari kecil sudah membencinya. Ngomong aja sembarangan. Ketika ditanya waktu pelajaran agama, kitab yang wajib diimani ada berapa? Lancar. 4 katanya. 1 Al-Quran turun sama Nabi Muhammad, 2 Injil turun sama Nabi Isa. Pertanyaan selanjutnya dari saya, bagaimana kau bisa mengimani? Punya aja enggak, baca aja tidak. Lucu kan? Memang lucu kalian ini. Bagaimana bisa mengimani? Saya waktu minta dibelikan Injil sama bapak saya juga dipukulin sama bapak saya. Ngapain kan kau minta Injil? Permintaan saya dianggap aneh, padahal bapak saya ngajarkan pada saya, kitab yang wajib diimani ada 4. Quran saya punya, Injil pengen punya. Kenapa saya tidak boleh? Kan harus diimani. Apa yang salah dengan saya? Malah dipukulin. Ya udah, karena dipukulin ya saya ngumpulin duit beli sendiri. Diumpetin lagi. Karena nggak boleh kelihatan. Seperti itu kita beragama selama ini tidak terbuka. Terus terang ya, saya pernah benci sama Injil. Tapi kebencian itu bukan karena saya tahu isinya buruk, bukan. Karena saat itu ditanamkan pada diri saya untuk membencinya. Seperti saya benci salib, padahal saya nggak ngerti salib. Lihat salib itu. Bagian yang mendatar kan pendek, tapi bagian yang vertikal kan panjang. Kan di situ ada makna yang dalam. Nah, saudara-saudara, itulah dia video cuplikan. Baru saja kita mendengar apa yang disampaikan oleh Ustadz Karim tadi. Bagaimana dia sebagai muslim, saudara, bahwasanya diajarkan bahwa Injil juga adalah ajaran yang harus mereka pegang dan percayai. Tetapi justru ditanamkan kepada kebencian supaya membenci Injil. Saudara, ini adalah suatu hal yang begitu geger ya saudara-saudara. Bahkan juga ditanamkan dalam hati Ustadz ini dan juga umat-umat lain, supaya membenci juga salib, padahal mereka tidak mengerti apa itu salib. Tetapi puji Tuhan, setelah Ustadz Karim ini tahu apa itu salib. Salib itu saudara artinya melambang ke atas, itu menunjukkan kasih Allah kepada manusia. Dan melebar ke kiri dan ke kanan itu artinya kasih terhadap sesama manusia. Dan itulah membuat dia begitu luar biasa
dalam belajar tentang Injil, karena dia melihat di dalam Injil, di dalam Alkitab tidak ada yang salah, justru itu adalah sangat memberkati hidupnya. Saudara, berkati oleh Tuhan dimanapun saudara berada, dengar baik-baik, Injil adalah keselamatan. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Semua manusia adalah orang berdosa, dan orang berdosa tanpa menerima berita keselamatan, berita Injil, berita tentang Yesus, maka mereka akan binasa dalam dosa mereka. Itu sebabnya mari imani Injil, percaya kepada Injil pemberitaan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan memberkati. Shalom.